Disorot dunia, Robin van Persie angkat bicara atas bergabungnya Mads Hilgers ke timnas Indonesia. Inilah 3 pemain yang jadi tumbal datangnya Mads Hilgers dan Eliano Reijners, langsung dicoret sekaligus oleh STY. Mencoret 3 pemain bintang timnas Indonesia demi memberi tempat kepada Mads Hilgers dan Eliano Reijners. Sekadar diketahui, Mads Hilgers dan Eliano Reijners berpeluang membela timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain dan Cina di lanjutan matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 serta 15 Oktober 2024. Kehadiran 2 pemain ini otomatis membuat Shin Tae-yong harus mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya dibawa kontra Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua. Sebab Shin Tae-yong biasanya memanggil 26 pemain untuk mengarungi 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jumlah yang sama diperkirakan juga dibawa pelatih 53 tahun itu saat melawat ke markas Bahrain dan Cina bulan depan. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengatakan Shin Tae-yong kini telah mengantongi 26 pemain yang bakal didaftarkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Terkait dengan pemanggilan pemain, sekarang sudah ada 26 pemain. Namun kami juga harus tahu apakah Coach Shin Tae-yong tetap memanggil sebanyak itu atau menguranginya, kata Sumarji. Okesun memprediksi masuknya Mads Hilgers dan Eliano Reijners membuat Shin Tae-yong takkan memanggil Wahyu Prasetyo (Malut United) dan Muhammad Ferrari (Persija Jakarta) ke skuad Garuda. Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari memiliki posisi yang sama dengan Mads Hilgers, yakni bek tengah. Ditambah lagi ada sejumlah fullback yang dapat diperankan sebagai bek tengah yakni Calvin Verdonk dan Nathan Chuaon. Lantas, siapa lagi pemain bintang yang takkan disertakan Shin Tae-yong selain Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari? Satu nama lagi adalah bek Johor Darul Tazim Jordi Amat. Robin van Persie, mantan bintang Arsenal dan Manchester United, tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Mads Hilgers, di mana pemain berbakat berdarah Indonesia Belanda itu lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SC Heerenveen. Mads Hilgers telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC Twente. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan dipanggil ke skuad nasional Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun Hilgers memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Robin van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Hilgers. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ujar van Persie. Ia menyadari keputusan Hilgers adalah hak pribadi, namun tetap tidak bisa menahan rasa heran atas langkah yang diambil. Van Persie mengakui Mads Hilgers adalah pemain dengan potensi luar biasa. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, tambahnya. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Indonesia dianggap oleh Van Persie sebagai langkah yang menarik, meskipun mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang berharap melihatnya bermain untuk Belanda. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengungkapkan rasa waspadanya menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Indonesia tidak dianggap sebagai tim unggulan, perkembangan pesat mereka di bawah arahan Shin Tae-yong serta kehadiran pemain keturunan yang bermain di Eropa membuat Bahrain ketar-ketir. Indonesia memang masih berada di peringkat FIFA yang lebih rendah dibanding Bahrain, namun Talajic menyadari bahwa timnas Garuda tidak bisa diremehkan. Ia menilai Indonesia kini semakin solid dengan kehadiran pemain keturunan yang meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Kehadiran pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saina Patinama membuat Bahrain khawatir. Mereka bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa pengalaman dari liga-liga Eropa yang sangat berharga.
Kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan ini membuat permainan Indonesia lebih sulit ditebak dan jauh lebih kompetitif. Talajic mengakui bahwa potensi dari para pemain keturunan ini membuat Bahrain harus ekstra hati-hati. Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, kata Dragan Talajic. Dalam hal nilai pasar, timnas Indonesia juga menunjukkan peningkatan signifikan. Total nilai pasar pemain Indonesia mencapai 274 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan Bahrain yang hanya bernilai 162 miliar rupiah. Meskipun nilai pasar bukanlah satu-satunya indikator kekuatan, ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin kompetitif. Selain faktor pemain, Shin Tae-yong sebagai pelatih juga menjadi alasan Bahrain tidak bisa bersantai. Pelatih asal Korea Selatan ini terkenal dengan taktiknya yang fleksibel dan sulit diprediksi. Bahrain sadar bahwa menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah. Mereka harus waspada terhadap taktik Shin Tae-yong yang mampu memaksimalkan potensi setiap pemain di skuadnya. Meski banyak kritik yang menghujani kebijakan naturalisasi pemain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap bergerak cepat gercep dalam memperkuat skuad timnas Indonesia. Baru-baru ini Thohir sukses menuntaskan naturalisasi besar-besaran dengan mengamankan 3 gelandang serang sekaligus. Langkah ini diambil untuk mendongkrak kualitas permainan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga-laga penting ke depan. Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kritik adalah bagian dari proses, tapi kami harus tetap fokus pada tujuan besar, yaitu membawa timnas ke prestasi yang lebih baik, ujarnya. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi ini dilakukan dengan sangat selektif, mengutamakan pemain yang benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi tim. Berita terbaru dari Jepang mengejutkan dunia sepak bola, terutama para pendukung timnas Indonesia. Kabarnya Jepang dikabarkan berencana mengalah saat bertanding melawan Indonesia dalam laga kualifikasi yang akan datang. Langkah ini diduga sebagai bentuk pengakuan bahwa Indonesia lebih pantas lolos ke babak selanjutnya dibandingkan tim-tim lain. Pelatih Jepang dilaporkan mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar dan kekuatan yang semakin meningkat, terutama setelah kehadiran beberapa pemain naturalisasi. Kami melihat perkembangan pesat dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bermain dengan semangat tinggi dan punya dukungan yang luar biasa dari para pendukungnya, ujar salah satu sumber dari staf pelatih Jepang. Jepang yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia, mengaku lebih memilih memberi kesempatan kepada Indonesia untuk melangkah lebih jauh di ajang ini. Indonesia layak mendapatkan tempat mereka di panggung dunia, dan kami menghormati perjuangan mereka, lanjutnya. Meski demikian, banyak pihak yang mempertanyakan etika dari keputusan Jepang ini. Beberapa kritikus menilai bahwa sebuah tim harus bermain secara sportif di setiap pertandingan tanpa memandang siapa lawan mereka. Namun ada juga yang melihat ini sebagai langkah positif mengingat hubungan baik antara Jepang dan Indonesia di bidang olahraga maupun kerjasama lainnya. Dari pihak Indonesia, pelatih Shin Tae-yong dan PSSI menyatakan bahwa mereka tetap akan fokus pada pertandingan dan tidak ingin terlalu memikirkan isu tersebut. Kami akan bermain dengan maksimal, terlepas dari apa yang dilakukan oleh tim lawan. Kami ingin lolos dengan cara yang terhormat dan menunjukkan kekuatan kami di lapangan, ujar STY. Kabar ini tentu saja memicu diskusi luas di kalangan netizen. Dengan banyak yang berharap timnas Indonesia benar-benar bisa menunjukkan kualitas mereka dalam pertandingan tersebut, tanpa bergantung pada keputusan tim lawan. Liano Reijnders bangga dan bersyukur dengan supporter timnas. Kisah calon pemain timnas Indonesia, Liano Reijnders, menarik diulas. Dia mengaku takjub dengan supporter timnas Indonesia. Liano selangkah lagi bisa memperkuat skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Sebab proses naturalisasinya sudah disetujui DPR RI dan akan berlanjut ke Kemensesneg untuk mendapat surat keputusan dari Presiden RI, Joko Widodo, lalu pengambilan sumpah dengan Kemenkumham. Liano Reijnders pun mengaku takjub melihat dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia melawan Australia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Saat itu ada 70.000 supporter memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Para supporter itu sangat bagus. Saya melihat mereka melawan Australia, banyak orang yang senang dan bernyanyi. Dan saya pikir mereka semua di stadion senang melihat timnas bermain bagus, kata Liano, dikutip dari kanal YouTube DPR RI. Pemain PEC Zwolle mengatakan dukungan besar untuk timnas Indonesia bukan hanya di stadion, tetapi juga media sosial. Liano menilai antusiasnya publik sepak bola tanah air tidak terlepas performa timnas Indonesia belum terkalahkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya juga melihat reaksi itu di media sosial. Mereka sekarang punya 2 poin dan saya pikir itu akan bertambah, ucap Liano. Liano dan Mas Hilders pun diproyeksikan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga terdekat, tim Merah Putih akan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Timnas Cina dilaporkan menghadapi konflik internal jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina dan Indonesia sama-sama memainkan 2 pertandingan. 2 kesalahan diderita tim tirai bambu sementara skuad Merah Putih menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Rumor soal konflik internal timnas Cina merebak setelah media setempat mengungkap kejadian pada laga melawan Arab Saudi pada 15 Oktober. Sohu menyebutkan pelatih Branko Ivankovic mendapat saran dari asisten pelatih Zheng Zi untuk mengganti Bahram Abduoli. Saran Zheng Zi tak ditanggapi positif oleh Ivankovic. Zheng Zi kemudian tersorot kamera marah dan menonjok dinding. Bukan cuma perihal hubungan Zheng Zi dan Ivankovic saja yang muncul. Salah satu media Cina menyebutkan pemain-pemain skuad naga juga meragukan taktik pelatih asal Kroasia tersebut setelah kalah 0-7 dari Jepang dan takluk 1-2 dari Arab Saudi. Dilansir dari Sohu, terlepas dari deretan kabar tak mengenakan, Federasi Sepak Bola Cina tetap mempercayakan Ivankovic duduk di kursi pelatih. Sementara Zheng Zi yang sempat disebut bakal meninggalkan tim kini disebut bakal tetap berada di dalam daftar susunan pelatih Cina. Zheng Zi diketahui ada di Stadion Shanghai pada Selasa 17/9 untuk menyaksikan laga Shanghai Shenhua melawan Pohang Steelers dalam rangka persiapan Cina melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Cina akan menghadapi Australia dan timnas Indonesia bulan depan. Setelah bertamu ke Adelaide Kamis dalam kurung 10/10, laga selanjutnya adalah menjamu skuad Garuda di Qingdao Selasa dalam kurung 15/10. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini memberikan tanggapannya terkait polemik yang sedang berkembang di DPR mengenai kebijakan naturalisasi pemain. STY menegaskan bahwa dia dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah melakukan yang terbaik demi meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa semua keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kemajuan timnas dan proses naturalisasi merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat skuad dalam menghadapi kompetisi internasional. Sebagai pelatih, tugas saya adalah memastikan timnas bisa tampil maksimal. Proses naturalisasi bukanlah hal yang baru dalam dunia sepak bola, banyak negara lain yang melakukannya. Saya dan Pak Erick Thohir sepenuhnya fokus pada prestasi Indonesia, bukan hal lain, ujar STY dalam pernyataannya. Ia juga berharap agar semua pihak, termasuk para petinggi negara, mendukung penuh langkah-langkah yang diambil PSSI dan timnas. Menurutnya, sepak bola adalah olahraga yang menyatukan bangsa dan dengan dukungan dari seluruh elemen, timnas bisa mencapai prestasi yang membanggakan. Saya berharap semua pihak bisa bersatu mendukung timnas. Dari pemerintah, DPR, hingga masyarakat umum, kita harus bersama-sama memberikan dukungan. Karena kami di PSSI dan tim sudah bekerja keras untuk membangun prestasi sepak bola Indonesia. Lanjut Shin Tae-yong. Erick Thohir juga turut menyuarakan hal yang sama. Meminta semua pihak untuk tidak hanya melihat dari sisi kebijakan, tetapi juga hasil yang telah diraih oleh timnas Indonesia berkat adanya pemain naturalisasi. Menurutnya, dengan kolaborasi dan dukungan dari seluruh lapisan, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional.
Dengan begitu, Sintayong dan Erick Thohir berharap agar polemik ini tidak mengganggu fokus timnas dan lebih banyak energi diarahkan pada dukungan konkret terhadap sepak bola nasional.